Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun umat Islam berada, umat Islam wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkannya, yang telah menciptakannya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang paling baik, umat yang paling mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Karena itu kalian melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan terkait tentang keutamaan umat Islam ini dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum mutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah umat yang melengkapi 70 umat sebelumnya. Kalian adalah umat yang terbaik dan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, kita harus bersyukur atas kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Setiap saat, setiap hari, minimal 17 kali kita sebagai hamba Allah mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang benar ini sesuai dengan firman Allah dijelaskan, yaitu jalan para nabi dan rasul. Kemudian minan nabiyyina was-siddiqin, dan jalan orang-orang yang siddiq, jujur perkataannya dan perbuatannya. Wasyuhada, dan jalan orang-orang yang syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan juga jalan orang-orang yang soleh yang menunaikan hak Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ada kata, ada ayat
yang tidak boleh kita lupakan, ada ayat kita tidak akan mau mengikuti ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang telah Allah murkai. Maka untuk itu sebagai umat Islam kita harus tahu di dalam suratul Fatihah yang kita baca, yang wajib dibaca setiap salat, kenapa harus ada kalimat ghairil maghdub? Karena dalam sejarah Bani Israel itu adalah umat yang terpanjang, yang paling banyak nabinya, mulai dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam, itulah Bani Israel. Tetapi di antara Bani Israel itu hanya sedikit yang beriman kepada Rasul dan nabinya. Maka dalam Al-Quranul Karim, umat yang terburuk itu adalah umat Yahudi Bani Israel. Yahudi Bani Israel inilah umat yang terburuk, yang terjelek, yang mendapatkan laknat, mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam suratul Fatihah yang kita baca, tetapi banyak ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang pencelaan dan tentang kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka setelah mereka diingatkan, setelah mereka mendapatkan nikmat, setelah mereka diberikan peringatan-peringatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan sanksi kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 5 ayat yang harus kita ingat terkait tentang sifat Yahudi, sifat umat terburuk di permukaan bumi ini di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sifat mereka membunuh para nabi. Dalam surat Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jika kita cermati ayat ini, surat Ali Imran ayat 112, yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka di mana saja mereka berada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus murka terhadap mereka dengan kalimat bighadabim minallah. Bighadab dengan ghairil maghdub itu tidak ada bedanya, hanya berbeda dari sisi kosakatanya. Asal katanya sama saja. Ghadab, ghadaba, dot dan ba itu menunjukkan kemarahan. Bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah, bukan hanya Allah murka terhadap mereka, bahkan mereka terus menerus diliputi di dalam kehidupannya kesengsaraan. Walaupun lahiriahnya mungkin kita melihat mereka senang bahagia secara lahiriah, tapi tidak akan pernah mereka dalam keadaan tamakninah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sanksi ini kepada mereka. Kenapa? Alasannya cukup jelas. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang pertama, karena mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran yang telah Allah berikan. Yakfuruna, mereka mengingkarinya. Mereka tidak percaya, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, kepada Rasul yang diutus waktu itu. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Artinya kebenaran itu diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui
Rasul yang diutus. Itu adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang paling parah adalah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua, ternyata bukan hanya mereka mengingkari ayat-ayat Allah, tapi mereka ternyata membunuh bukan satu nabi, membunuh para nabi. Mungkin kita tahu ada satu orang dua rasul yang dibunuh dalam sejarah, tetapi karena dalam ayat ini disebutkan al-anbiya dengan menggunakan kata-kata jamak, jumlahnya banyak, berarti ada nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran mereka bunuh. Dan ini sangat benar dengan definisi antara nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Setiap rasul pasti nabi, dan jumlahnya tidak sebanyak nabi. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala rasul itu ada 25. Tetapi sisanya tidak disebutkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaika. Sebahagian mereka para rasul itu kami kisahkan dalam Al-Qur'an. Jumlahnya 25 orang. Wa minhum lam naqsus 'alaika. Sebahagian mereka belum kami kisahkan. Berarti ada rasul yang lain yang belum disebutkan. Jika rasul jumlahnya banyak, tapi ada satu lagi disebut namanya nabi, dan nabi itu pasti lebih banyak daripada rasul. Karena rasul itu adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat yang baru. Nabi Nuh membawa syariat, Nabi Yunus membawa syariat yang baru. Tauhidnya sama, akidahnya sama. Nabi Ibrahim membawa syariat yang baru. Bahkan antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail atau Ishak pun itu beda syariatnya. Makanya mereka ini disebut rasul. Rasul itu adalah orang yang telah diutus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat yang baru. Nabi Isa membawa syariat yang baru, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang baru, bahkan menyempurnakan syariat yang baru nabi-nabi yang sebelumnya. Kita bisa buktikan kenapa Rasul itu membawa syariat yang baru. Kita buktikan ketika Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa turun pada saat Dajjal sudah muncul di permukaan bumi. 3 tahun sebelum Dajjal turun atau muncul, karena Dajjal ini adalah syaitan asalnya, dari syaitan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Sulaiman pernah mempenjarakannya, membelenggunya. Sebelum Dajjal muncul 3 tahun berturut-turut lamanya manusia ini dalam keadaan fakir miskin, membutuhkan air, tidak hujan 3 tahun berturut-turut di permukaan bumi ini. Bukan 4 bulan, tetapi 3 tahun. Ketika manusia dalam keadaan susah payah, kemarau yang panjang, imannya tidak ada, pastilah mereka akan terjebak dengan tawaran Dajjal yang muncul pada saat itu. Ketika mereka mendatangi Dajjal, manusia yang fasik, munafik, orang kafir mendatangi Dajjal, maka pada saat itu turunlah hujan untuk mereka. Pasti orang yang tidak beriman, pasti orang munafik, pasti orang kafir itu akan mudah percaya terhadap keajaiban Dajjal yang menjadi ujian untuk umat pada waktu itu. Dan setelah itu Dajjal pun menjadi raja dan menjadi Tuhannya umat kafir, Tuhannya kaum Yahudi dan seterusnya.
Dajjal pun akhirnya berkuasa di daerah Palestina. Tidak ada yang bisa untuk melawan Dajjal pada saat itu, kecuali yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Turunlah saatnya Nabi Isa alaihi salam turun pada hari Jumat pagi subuh. Turunnya di mana? Turunnya di negeri Syam. Negeri Syam yang mana? Di Syria. Di Syria yang mana? Di Masjid Al-Umawi, masjid yang tertua di Syria. Turunlah di sana pada saat sholat subuh hari Jumat. Dan pada saat Nabi Isa turun, sudah iqamah, sudah qomat, dan waktu itu imamnya yang soleh ini meminta Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa nggak mau. Nabi Isa menjadi makmum. Ini tanda bukti bahwa Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru. Nabi Isa datang kembali ke bumi ini, turun kembali ke bumi ini bukan membawa syariat yang baru. Dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itulah Nabi Isa datang dan langsung menuju Baitul Maqdis, dan langsung pada saat itu juga meluluh lantahkan Dajjal ini tanpa senjata, tanpa ada darah pun Dajjal langsung mati. Ini adalah kisah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kiamat kubra yang akan muncul di akhir zaman ini. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika Rasul itu jumlahnya banyak dan Rasul itu membawa syariat yang baru, ternyata ada nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ternyata nabi-nabi yang lain itu yang tidak disebutkan oleh Allah itu dibunuh oleh Yahudi. Sudah jelas ayatnya, wa yaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi, bukan satu orang, bukan satu dua orang yang pernah kita tahu. Ternyata banyak yang mereka bunuh. Jika para nabi mereka bunuh dengan mudah, bagaimana yang bukan nabi? Pastilah yang bukan nabi pun menurut mereka itu berpahala membunuhnya. Jika para nabi mereka bunuh orang yang mulia di permukaan bumi, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah mereka membunuh selain nabi. Dan ayat ini berlaku tidak hanya untuk zaman itu, bukan pada zaman Bani Israel itu, karena dalam ayat ini menggunakan kata atau menggunakan kata kerja wa yaqtulun. Dalam kata kerjanya fi'il mudhari, itu terus menerus, berarti sampai hari kiamat pun ini menjadi akidah mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berikutnya di antara sifat mereka, mereka ini para Yahudi selalu bersekongkol dengan orang kafir dalam kemungkaran. Karena bangsa Yahudi ini adalah model manusia yang berakal, tapi akalnya picik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu perbedaannya ada dua. Perbedaannya adalah yang satu, ghairil maghdubi itu adalah untuk Yahudi, kemudian waladdallin itu adalah untuk Nasara atau Nasrani. Kenapa Allah Subhanahu wa taala murka terhadap Yahudi, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat Nasrani sesat? Maka perbedaannya sebagaimana yang disebutkan oleh mufassir para ulama, sesungguhnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi, karena mereka pintar, karena mereka itu berakal, pintar-pintar mereka, tapi akalnya tidak digunakan untuk yang benar. Perbedaannya dengan Nasrani, Nasrani itu mereka tidak berakal, bodoh, sehingga mereka mengikuti sesuai dengan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman tentang bersekongkolnya orang Yahudi ini dengan orang kafir,
sebagai model manusia yang picik ini, yang mereka sangat berambisi terhadap keuntungan materi dunia. Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 80, tara katsiran minhum yatawallawna allazina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang mungkin bisa disampaikan dalam khutbah yang singkat ini, di antara sifat kaum yang terburuk di permukaan bumi ini adalah mereka melakukan kerusakan, mereka menyulut fitnah dan peperangan. Ini adalah satu sifat Yahudi yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Mereka sangat suka melakukan kerusakan, provokasi, memunculkan fitnah dan peperangan. Ini watak yang mereka miliki, selalu saja ada di permukaan bumi. Mereka menimbulkan kerusakan, menyulut fitnah, dan menimbulkan peperangan, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 64. Allah sampaikan, kullama auqadu naral lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap mereka ingin mau memerangi umat Islam, khususnya Rasulullah SAW, maka Allah pasti akan memadamkannya. Pasti Allah akan membantu umat Islam. In tansurullaha yansurkum. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, yang artinya setiap kali mereka merencanakan berbagai perangkap untuk menjebak Rasulullah, untuk menjebak kaum muslimin, dan setiap kali mereka mengadakan kesepakatan di antara sesama mereka untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin, maka Allah membatalkannya dan membalikkan tifu muslihat itu terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana mereka membuat lubang, maka mereka sendirilah yang terjerumus ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah beberapa sifat Yahudi yang bisa kita jelaskan di dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebenaran kepada kita dan memberikan kepada kita istiqamah untuk selalu mengikutinya di hari-hari yang mana kita saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudara kita yang ada di Palestina. Di hari-hari ini juga kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan bagaimana syarat kemenangan, bagaimana faktor kemenangan. Maka faktor-faktor kemenangan itu harus dilakukan oleh umat Islam. Ketika kita tidak melakukan faktor-faktor kemenangan, faktor-faktor kejayaan itu, maka janganlah kita berharap hari ini atau besok kita bisa menjadi pemimpin di dalam dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya nasiral mazlumin ya nasiral mazlumin ya nasiral haq. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim minal yahudi zalimin al-mujrimin wa a'wanihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma aslih wulatal muslimin wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal mu'minin wa wafiqhum lima fihi salahul islami wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wattaqullaha haqqa tuqatih. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.